Ya, kita mulai aja ya acara webinar hari ini. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Padlu MPD dan para peserta webinar siang hari ini. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Susunan acara webinar hari ini: 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Doa, 4. Materi inti, dan 5. Penutup. Ya, yang satu acara pembukaan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang acara kedua sambutan yang akan dibawakan oleh Saudara Guntur Pamungkas. Ya, Saudara Guntur, dipersilakan. Ya Mas Adung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Padlu Rahman MPD sebagai pemateri, yang saya hormati para peserta webinar olahraga tradisional pada siang hari ini, yang mudah-mudahan selalu disehatkan badannya serta dilancarkan segala urusannya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa terlaksananya acara webinar olahraga tradisional ini, yang mana daripada panitia pelaksananya yaitu dari saya sendiri, terus kemudian ada Mas Ruli Setiawan, ada Mas Abdullah Safei, dan kami bertiga ini sedang menjalani kuliah kerja nyata, yang mana itu adalah salah satu mata kuliah yang ada di kampus kami. Kemudian kami sebagai panitia pelaksana webinar kali ini mengucapkan banyak terima kasih untuk semua peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara ini. Dan kemudian yang tak lupa juga kepada pemateri, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga karena sudah menyempatkan untuk memberikan ilmunya. Dan selanjutnya untuk itu apabila ada hal-hal yang kurang berkenan daripada peserta ataupun pemateri, kami selaku panitia penyelenggara webinar ini mengucapkan mohon maaf yang seluas-luasnya. Demikian dari sambutan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Guntur, sekalian pembacaan doanya. Guntur. Mas Guntur. Suara saya, Mas? Halo? Ya, sekalian pembacaan doa. Pembacaan doa nanti setelah selesai acara aja, Mas, kali ya.
Oh, ya Gimana? udah ya. Iya, tadi kan udah pembawaan. Ya sekarang acara pemateri inti sebelumnya ada pembacaan CV dari Saudara Ruli Setiawan. Saudara Ruli Setiawan, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ruli Setiawan dari mahasiswa Penyiasat Unisma Bekasi. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan seminar kali ini. Dan untuk kegiatan seminar kali ini yang berjudul Pengenalan Olahraga Tradisional di Era Pandemi COVID-19. Oke, yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fadlu Rahman MPD yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk bersedia mengisi materi seminar kita kali ini. Untuk Bang Fadlu, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat Ruli, Pak Moderator? Alhamdulillah Alhamdulillah. Aman ya? Bekasi aman ya? aman Pak. Nah, siap. Lanjutkan Mas Ruli. Baik Pak. Oke, saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada para peserta seminar yang telah meluangkan waktu dan ikut serta dalam acara seminar ini. Saya selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sebelum masuk ke materinya, saya akan membacakan biodata dari Bapak Fadlu Rahman MPD. Gimana? Apakah ada gambarnya? Ada Pak, ada. Oke, langsung saja. Nama lengkap Bapak Fadlu Rahman MPD, tempat tanggal lahir Bekasi 17 Juni 1994, alamat Jorong Pasar Bawan, Kecamatan Ampek Negari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status sudah menikah. Oke, berikut riwayat pendidikan. Beliau masuk SD pada tahun 2001 dan lulus 2005 di SDN 06 Muara 2. Dan melanjutkan SMP pada tahun 2005 sampai dengan 2008 di SMP Negeri 1 Muara 2. Dan melanjutkan SMA pada tahun 2008 sampai 2011 di SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Dan melanjutkan S1-nya pada tahun 2012 sampai 2016 di Universitas Islam 45 Bekasi. Dan beliau juga melanjutkan S2-nya pada tahun 2016 sampai 2018 di Universitas Negeri Jakarta. Oke, berikut data prestasi beliau. Yang pertama, ada penerimaan beasiswa unggulan dalam masyarakat berprestasi dari Kemendikbud. Yang kedua, mahasiswa berprestasi Unisma Bekasi tahun akademik 2015-2016. Yang ketiga, peringkat pertama dalam pelatihan wasit bola voli nasional 2014 yang diikuti perwakilan wasit dari 34 provinsi se-Indonesia. Yang keempat, sebagai wasit internasional tradisional Sport Games 2017 dalam Tapisa 2016 yang diikuti 75 negara. Yang kelima, wasit Proliga 2015 sampai dengan 2018. Yang keenam, sebagai pelatih dalam lomba olahraga tradisional antar perguruan tinggi se-Indonesia. Mendapat gelar juara 1 hadang putri, juara 2 enggrang putra, juara 3 trompa panjang putri. Oke, yang berikutnya ada pengalaman organisasi.
perguruan tinggi himpunan mahasiswa olahraga pada tahun 2013 sampai 2015 posisi sebagai anggota unit hubungan masyarakat. Yang kedua ada unit kegiatan mahasiswa bola voli pada tahun 2014 jabat sebagai ketua. Yang ketiga Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia pada tahun 2013 sebagai anggota. Selanjutnya Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia pada tahun 2012 sebagai anggota. Dan berikutnya Komunitas Olahraga Tradisional Indonesia atau KOTI pada tahun 2015 sebagai anggota. Berikutnya ada Komunitas Olahraga Tradisional Indonesia atau KOTI pada tahun 2019 sebagai divisi pengembangan. Oke, berikut ada pengalaman pelatihan atau workshop. Yang pertama, khusus perwasitan bola voli di tingkat daerah. Yang kedua, pelatihan bulu tangkis. Yang berikut ada perwasitan bola basket. Yang keempat ada khusus perwasitan bola voli tingkat nasional C. Yang berikutnya volleyball internasional statistik seminar. Yang berikutnya ada kursus perwasitan bola voli tingkat nasional B. Dan juga ada pelatih renang kategori D. Dan yang terakhir ada kursus nasional technical official atau NTO para atletik level 2. Oke. Mungkin cukup segitu saja. Demikian biodata dari Bapak Fadlur Rahman MPD. Selebihnya mohon maaf. Oke, di kegiatan seminar kali ini kita juga akan mengadakan sesi tanya jawab yang pertanyaan akan diajukan oleh kepada peserta dan akan langsung dijawab oleh beliau yaitu Bapak Fadlur Rahman MPD. Untuk para peserta seminar yang ingin bertanya silakan ketik pertanyaan di kolom chat. Nanti saya akan bacakan dan akan dijawab oleh Bapak Fadlur Rahman MPD. Dan sekali lagi untuk masuk materi intinya kepada semua peserta seminar diharapkan mematikan mikrofonnya agar tidak mengganggu jalannya kegiatan seminar kita kali ini. Oke, langsung saja kepada Bapak Fadlur Rahman MPD, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita bisa berkumpul teman-teman semua dari para mungkin di dalam ini hampir mayoritas mahasiswa. Lalu mungkin juga ada sebagai guru atau sedang menjadi seorang guru pada kali ini. Atau juga ada yang sebagai seorang mahasiswa dan sudah menjadi seorang guru. Itu dia. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah bekerja keras untuk mengadakan kegiatan webinar pada kali ini. Mudah-mudahan jerih payah kalian bisa terbalaskan dengan pemaparan materi pada kali ini akan saya berikan. Itu. Lalu selanjutnya, salam hormat saya kepada para peserta, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kondisi cuaca di Jakarta pada saat ini mungkin sudah sering turun hujan, bahkan tiap hari, mungkin bahkan tiap waktu. Saya harapkan pada para peserta untuk bisa menjaga imun tubuhnya agar tidak sakit, lalu tetap menjaga 3M. Nah, itu dia. Berbanding terbalik dengan tempat saya pada saat kali ini, saya sedang berada di Sumbar, Sumatera Barat, di kampung halaman orang tua saya dan istri di Bawan. Justru ini sudah hampir 2 minggu cuaca panas. Mungkin hujan tapi hanya rintik-rintik sedikit 5 menit 3 hari berturut-turut. Artinya kalau misalkan dilihat di daerah Sumatera Sumbar itu sedang mengalami panas, kekeringan seperti kemarau seperti itu. Nah, sedangkan di daerah Jawa, Pulau Jawa itu mengalami musim hujan.
Intinya polanya seperti itu. Mudah-mudahan sih mudah-mudahan musim hujan di daerah Jawa akan segera berakhir. Lalu segala korban bencana banjir karena musim hujan ini, lalu tanggul yang jebol, para para warga yang terkena musibah bisa tabah, lalu bisa menjalani semuanya dengan ikhlas. Nah, selanjutnya teman-teman semua, sehari ini saya akan memaparkan beberapa materi yang dimana saya diberikan judul untuk menyampaikan tentang pengenalan olahraga tradisional di era pandemi COVID-19. Teman-teman semua, mungkin saya sudah beberapa kali dalam 1 minggu ini, mungkin sudah 5 kali saya menyampaikan tentang pengenalan olahraga tradisional di era COVID-19. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak membuat teman-teman menjadi bosan, karena mungkin bisa berulang kali 1 atau mungkin 2 bahkan 3 kali bisa bertemu saya kembali mengenai pengenalan olahraga tradisional ini. Nah, hanya saja mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh saya bisa bermanfaat dengan secara berulang terus-menerus, sehingga bisa terpatri ke dalam ingatan teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa menjadi sebagai sebuah tersadarkan akan pentingnya sebuah budaya bagi budaya bangsa Indonesia, sebuah peninggalan dari nenek moyang kita yang syarat akan makna dan juga arti. Nah, selanjutnya adalah teman-teman, hari ini kita akan mengadakan penggalian apakah itu tentang olahraga tradisional. Sebetulnya ada dua yang menjadi sebuah perbedaan. Yang pertama adalah olahraga tradisional, lalu ada yang namanya permainan rakyat. Itu dia. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa melihat di sini, akan sedikit saya jelaskan. Mungkin ini sebagian sudah ada yang tahu. Nah, apa itu olahraga tradisional dan permainan rakyat? Nah, dua hal ini sebenarnya sama. Jadi saling berkaitan dan saling berpondasi. Jadi kalau misalkan ingin seperti kita melakukan sebuah hal yang terbaru, atau misalkan ada sebuah kegiatan, pasti kita dari dasarnya terlebih dahulu, lalu ke step berikutnya. Nah, yang pertama adalah yaitu mengenai permainan rakyat. Apa sih permainan rakyat? Permainan rakyat merupakan permainan yang dimainkan secara turun-temurun yang bernilai syarat akan suatu budaya dan biasa dimainkan oleh menggunakan bahasa maupun ciri khas dari daerah tertentu. Nah, ini adalah bagian dari permainan rakyat. Nah, permainan rakyat di Indonesia ini telah diteliti oleh salah satu dokter olahraga tradisional Indonesia. Beliau adalah dosen ITB. Beliau meneliti permainan Indonesia bahkan ke berbagai negara, ke Belanda, ke Jepang. Ternyata sampai saat ini ada 2.600 yang terdata. Ini pun belum semuanya. Kalau misalkan nanti didata mungkin bisa lebih dari 2.600. Bayangkan saja dengan 34 provinsi, lalu 34 provinsi, lalu berapa ratus kecamatan, lalu berapa ratus kabupaten kota, lalu berapa ribu kecamatan dan berapa puluh ribu desa. Kita bisa bayangkan yang terdata baru 2.600. Sedangkan kita bisa memastikan mungkin setiap desa ada 2, bahkan 3, bahkan lebih dari ciri khasnya masing-masing. Nah, permainan rakyat ini mungkin kita bisa analogikan, permainan ini adalah permainan yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar, entah itu anak-anak, remaja, orang dewasa. Nah, pada awalnya permainan ini adalah permainan baru pada zaman dahulu. Jadi permainan baru dengan menggunakan berbagai macam yang ada media, alat-alat yang ada. Kalau misalkan dia bermain di pantai, biasanya ada apa? Ada namanya batok kelapa, atau misalkan ada kerang, atau misalkan ada air yang mereka manfaatkan. Lalu misalkan mereka bermain di perbukitan atau di perkotaan, mereka memanfaatkan dengan alam dan tempat yang ada. Mereka menyatu di sana. Lalu mereka membuat permainan itu untuk apa? Dimainkan pada saat kapan? Pada saat mereka waktu senggang untuk mengakhiri aktivitas rutin mereka, biasanya pagi hari atau sore hari atau malam hari pada saat terang bulan.
seperti bermain hadang. Kalau orang Jakarta dulu itu bermain hadang itu pada saat terang bulan. Jadi pada saat malam hari mereka bermain hadang, nggak ada lampu yang menyinari, tapi ada apa? Terang bulan. Jadi mereka bermain sangat asik sekali setiap hari. Nah, itu yang mereka lakukan. Nah, apa perbedaannya dengan olahraga tradisional? Nah, permainan rakyat sebenarnya awalnya adalah dari olahraga tradisional awalnya adalah dari permainan rakyat. Hanya saja mengalami sebuah pengembangan karena olahraga tradisional adalah banyak mengandung unsur fisik, lalu sudah ada peraturan bakunya, contohnya misalkan jalannya permainan, mulai dari alat, mulai dari lapangan, mulai dari perwasitan, lalu mulai dari sistem dari permainan itu. Nah, lalu dibuat aturan baku sehingga permainan rakyat ini yang awalnya permainan rakyat dimainkan oleh biasanya lalu menjadi olahraga tradisional. Kenapa demikian? Nah, karena catatan menjadi sebuah olahraga tradisional adalah apabila permainan itu dimainkan lebih dari 50% plus 1 di provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan ada 34 provinsi berarti harus ada 17 plus 1, berarti harus ada 18 provinsi. Nah, barulah boleh menjadi olahraga tradisional. Nah, perbedaan selanjutnya adalah permainan rakyat biasanya hanya dimainkan di ciri khas tertentu di daerah itu. Misalkan di Madura ada yang namanya karapan sapi. Nah, biasanya hanya ada di Madura permainan karapan sapi. Nah, lalu misalkan ada di Pulau Nias. Oke, di Pulau Nias misalkan mereka ada yang bermain lompat batu tinggi. Lalu ada di Lombok di NTT, mereka seperti bermain panahan atau mereka main pecutan, mereka harus memecut punggung dari si lawannya itu, tapi mereka ada perisai. Nah, itu namanya permainan perisaian. Nah, permainan itu asli dari Pulau NTT. NTT kalau tidak salah. Nah, maksudnya untuk apa? Untuk setelah mereka sebagai tradisi mereka untuk menentukan bahwasanya ini loh sebagai seorang laki-laki mereka harus jantan. Mereka harus melawan dari musuh-musuhnya itu. Nah, selanjutnya teman-teman semua mungkin teman-teman semua ketika akan memainkan sebuah permainan akan ada yang namanya sebuah ritual. Apa itu ritualnya? Ritualnya bukan serem ya, tapi ritualnya yang menggembirakan. Biasanya teman-teman akan melakukan sweet. Untuk apa? Untuk menentukan sebuah pemenang. Siapa yang menang, misalkan tim A atau tim B, mesti akan sweet terlebih dahulu. Sweet Indonesia misalkan, semut, gajah, misalkan orang. Lalu atau sweet gunting batu kertas. Lalu ada lagi yang namanya sweet cangkacang panjang. Nah, ini menjadi sebuah kebiasaan bagi anak-anak ketika mereka akan memainkan sebuah permainan. Nah, di sini ada sebuah sweet yang biasa dimainkan oleh setiap anak yang mengiringi apabila mereka akan melakukan sebuah permainan olahraga itu. Apa itu namanya? Namanya home pimpah. Nah, home pimpah ini biasa dimainkan tidak hanya oleh lebih dari 2 orang. Mungkin bisa sekali 10 untuk menentukan sebuah tim. Misalkan akan bermain yang namanya gobak sodor. Karena gobak sodor satu timnya 5, berarti mereka 10 harus terbagi 2. Nah, apa itu home pimpah? Nah, setelah diteliti, ternyata home pimpah itu berasal dari kata hom pimpah halaihum gambreng. Nah, setelah ditelusuri dari berbagai konteks bahasa, hom pimpah itu hom, artinya yaitu Tuhan. Jadi hom pimpah halaihum. Jadi dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Nah, ini mengajarkan bahwasanya untuk kepada seorang anak untuk mengenal jati dirinya, hakikat dirinya. Dia adalah sebagai manusia yang diciptakan dari tanah oleh Tuhan, lalu akan kembali ke tanah. Nah, kalau misalkan dalam istilah Islam ada sebut dengan namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu teman-teman. Lalu ada kata breng. Gambreng itu adalah mengajarkan kita untuk mengenal bahwasanya kita harus mengenal diri kita, mengenal kita hakikat diri kita, menyadarkan kita sebagai seorang manusia. Agar apa? Bahwasanya kita ini sebagai manusia diciptakan oleh Allah, lalu akan kembali kepada Allah.
Nah, dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Blank. Misalkan home hanya ada dua dalam sebuah kehidupan. Ada putih, lalu ada hitam. Ketika ada kata blank putih, maka kita akan baik. Putih menggambarkan sebuah kebaikan, maka dia akan menjadi seorang baik. Maka ganjarannya apa? Ganjaran kebaikan akan menjadi gambaran ganjaran yaitu kebaikan. Orang baik akan mengajar dengan orang baik. Dengan kebaikan juga. Lalu ada berang hitam. Hitam adalah sebuah keburukan. Apabila keburukan maka akan menjadi balasan sebuah keburukan juga. Nah, itu dia teman-teman semua. Ketika kita memiliki seorang adik, lalu anak didik kita, lalu nanti mungkin anak-anak kita di rumah ketika mereka memainkan home pimpah, kita ajarkan bahwasanya ini loh nak, arti dari home pimpa itu mengajarkan kita untuk mengenal diri kita pribadi. Nah, selanjutnya adalah permainan olahraga tradisional ini mengandung banyak sekali karakter untuk pendidikan. Mungkin nanti mahasiswa yang akan menjadi seorang pendidik ketika mereka mengajarkan sebuah olahraga tradisional itu mereka secara tidak langsung seorang guru sedang mengajarkan pendidikan karakter pada seorang anak. Apa aja itu? Nah, itu banyak sekali. Mungkin lebih dari 18 yang saya sampaikan. Nah, contohnya adalah seperti cinta tanah air. Kenapa cinta tanah air? Ketika kita melestarikan permainan tradisional, maka kita sudah cinta tanah air. Ada semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan apa? Semangat kebangsaan kita yang menggelora untuk membangkitkan kembali budaya-budaya kita yang sudah akan punah karena sudah tergerus zaman oleh yang namanya media online, gadget, permainan-permainan online, Dota, Point Blank, dan Mobile Legends dan semacamnya, sehingga itu bisa merusak apa? Bisa merusak motorik si anak, lalu juga bisa merusak gerak si anak, lalu si anak bisa menjadi seorang yang pemalas. Kenapa demikian? Karena ketika bermain game online, mereka hanya terfokus dengan matanya saja. Mereka hanya terfokus dengan yang namanya permainan itu saja. Mereka tidak bisa bergerak dengan gerakan kakinya, tangannya. Contoh ketika mereka bermain, misalkan bermain hadang, mereka pasti bermain semua. Bermain aja ya, atau bermain bola bekel. Mereka bermain kaki, tangan, gerakan motorik kasar, motorik halus mereka bermain. Nah, sedangkan ketika mereka bermain game online, biasanya mereka akan mereka akan sedikit sekali dengan namanya gerak. Kenapa demikian? Karena game online tidak mengajarkan banyak gerakan. Itu yang saya ketahui. Kenapa? Ketika mereka tidak ada banyak gerakan, mereka akan mudah lemah. Mereka akan mudah lelah. Mereka akan lemah. Lalu daya pikir mereka mungkin kuat, tapi tidak diimbangi dengan fisik. Nah, bagaimana cara mengimbanginya? Dengan bermain di luar. Seperti itu. Nah, kita ada sebuah quote yang mungkin bisa dipahami oleh teman-teman semua. Apa itu quote-nya? Quote-nya adalah bermain di luar. Oh, gini quote-nya. Tinggalkan gadgetmu lalu bermain di luar. Nah, jadi ketika teman-teman ada sebuah quote seperti itu, artinya teman-teman tinggalkan gadget, kita harus meninggalkan handphone kita sementara waktu, lalu mari bermain di luar. Mari bermain di luarnya dengan apa? Dengan melakukan permainan olahraga tradisional. Itu dia teman-teman. Sebelumnya izin moderator, apakah suara saya terdengar jelas dari tadi? Jelas Pak, jelas Pak. Oke, siap, makasih. Nah, selanjutnya inilah macam-macam beragam dari permainan olahraga tradisional yang ada di Indonesia, yang menggambarkan sebuah budaya dari setiap provinsi. Nah, misalkan ada permainan bambu gila, itu di daerah Sulawesi. Lalu mereka ada yang namanya permainan naik sigai, ini dari permainan Kalimantan Selatan. Lalu, permainan ini banyak sekali, sebenarnya menggambarkan sebuah kebudayaan, menggambarkan sebuah karakter, menggambarkan sebuah jati diri mereka di setiap daerah tersebut. Misalkan seperti di daerah-daerah yang banyak sekali adat budaya, misalkan Melayu. Nah, di Melayu itu banyak sekali yang namanya pepatah, lalu banyak sekali sebuah permainan peninggalan dari Belanda. Itu teman-teman semua. Nah, lalu
Selanjutnya adalah olahraga tradisional. Mungkin ini menjadi sebuah kebudayaan. Jadi permainan ini biasanya dimainkan pada saat budaya pentas-pentas budaya. Nah, hanya saja akhir-akhir ini pentas-pentas budaya yang mengundang banyak masal orang agak sedikit kurang. Karena kenapa? Karena era COVID-19 ini kita tidak boleh berkumpul. Nah, selanjutnya ada namanya olahraga tradisional. Olahraga tradisional ini merupakan sama seperti yang tadi saya jelaskan, merupakan sebuah kebiasaan yang dimainkan oleh masyarakat umum sehingga menjadi sebuah olahraga karena ada aturan baku. Banyak sekali olahraga tradisional yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya kita bisa melihat ada yang namanya permain gobak sodor. Lalu ada ciri khas dari Kalimantan. Ini dari Kalimantan Selatan. Kaltim pun ada namanya ini bermain balogo. Lalu ada terompah panjang yang biasa dimainkan setiap 17 Agustusan. Nah, karena permainan 17 Agustusan inilah yang mungkin bisa membuat masyarakat sedikit terobati, sedikit kangen dengan permainan olahraga tradisional. Nah, sebetulnya tidak hanya 17 Agustus, tapi mungkin bisa di hari-hari yang lain, mungkin bisa diwaktukan seminggu sekali atau misalkan sebulan sekali. Itu dia. Nah, selanjutnya menjadi sebuah pertanyaan ketika judulnya adalah pengenalan olahraga tradisional di era COVID-19. Nah, banyak sekali karena era COVID-19 ini adalah mengajarkan kita sebagai menghadapi adaptasi kebiasaan baru, yaitu dengan 3M, menjaga jarak, terus mencuci tangan, lalu kita menjaga kesehatan juga. Banyak sekali sebuah permainan-permainan dari olahraga tradisional yang bisa diterapkan di era COVID-19 ini. Kita bisa main sendiri, lalu kita bisa main berdua, tidak mesti untuk berkumpul. Itu dia. Nah, sehingga permainan ini karena konteks teman-teman adalah sebagai mahasiswa, bisa dimainkan nanti sebagai media pembelajaran. Sebetulnya tidak hanya di COVID-19, tapi ini mungkin setelah nanti insya Allah mudah-mudahan cepat mereda era COVID penyakit pandemi ini sehingga nanti bisa diterapkan kepada anak-anak. Nah, apa salah satunya? Salah satunya adalah ini kelereng. Kalau misalkan bisa dibilang bahasa Bekasinya keleci atau misalkan main gundu. Nah, ini main gundu ini bisa sekali ketika ada halaman rumah yang luas, lalu anak-anak bermain gundu. Nah, bermain gundu ini banyak sekali macamnya. Ada yang gundu yang lingkaran, lalu ada yang gundu yang terbuat panah dan macam lainnya. Lalu ada yang namanya permainan engklek. Nah, engklek ini banyak bahasa Indonesianya engklek, tapi bahasa Sundanya adalah sondah mandai. Sondah mandai. Nah, lalu ada yang namanya congklak. Nah, permainan congklak ini kita bisa melihat filosofi dari permainan congklak ini adalah mengajarkan seorang anak. Mengajarkan apa? Teman-teman bisa melihat bahwa congklak ini terdiri dari 7 lubang. Nah, itu menggambarkan sebuah hari dari permainan congklak itu. Jadi ketika kita mengambil dari awal, kita itu seperti kita yang bekerja. Bagaimana bekerja? Karena lubangnya ada 7, hari pertama kita cangkul, lalu kita taruh, lalu kita ke hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, lalu ada yang besar. Nah, yang besar itu adalah lumbung. Lumbung apa? Kita sebagai pekerja pasti harus menabung. Kapan kita menabung? Hasil dari pekerjaan itu akan kita nikmati pada saat kapan? Pada saat akhir bulan. Nah, lalu kita sebagai seorang manusia, kita harus apa? Harus berbagi keuangan, berbagi rezeki kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita. Nah, lalu ketika kita sudah menabung, lalu kita berbagi kepada orang lain. Kita jalankan ke satu lagi, lalu kembali ke hari Senin, tapi tidak menabung ke lumbung lawan. Nah, itulah mengajarkan arti filosofi dari permainan congklak itu. Jadi, congklak sebenarnya mengajarkan seorang anak untuk bisa apa? Untuk bisa menabung, lalu untuk bisa mereka mengambil satu congklak, lalu mereka mengambil satu ke hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad, lalu mereka menabung di lubung yang besar.
Lalu mereka berbagi satu sama lain. Nah, apabila mereka menembak itu adalah sebuah bonus, sebuah rezeki yang besar dari siapa? Dari seorang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lompat tali. Lompat tali di nama di Jakarta itu disebut dengan yeye. Banyak sekali lompat tali jenisnya. Ini hanya jenis pertama, tapi nanti ada lompat tali yang kalau misalkan anak-anak wanita itu pasti hafal cara mainnya, gimana cara main lompat tali. Lalu ada gasing bambu. Nah, gasing bambu ini sebenarnya banyak jenisnya. Tapi ini gasing bambu ketika ditarik tuh dia akan bunyi ngeng. Nah, itu sangat menarik ketika dimainkan oleh anak-anak usia SD, kelas 1 atau bahkan ATK, itu dia. Lalu ada gasing. Gasing kita bisa bermain sendiri tanpa harus mengumpulkan orang banyak. Lalu ada namanya dam-daman. Lalu ada namanya tengkumar. Lalu ada namanya dam-daman. Nah, dam-daman ini sebenarnya permainan Indonesia yang banyak digemari oleh anak-anak pada zaman dahulu, hanya saja sekarang akan semakin langka karena mereka nggak tahu apa itu permainan dam-daman. Nah, mungkin nanti teman-teman ketika selesai dari webinar ini bisa dilestarikan untuk kepada anak-anak. Dari mana awalnya? Awalnya dari kalian diri kalian sendiri. Jadi ketika teman-teman lalu Bapak dan Ibu yang ada di sini menyadari bahwasanya pentingnya olahraga tradisional ini untuk diberikan kepada anak-anak, untuk dilestarikan, maka harus kita terlebih dahulu yang memainkan, baru kita lestarikan kepada yang lain. Lalu ada namanya Tengku Umar Spell. Nah, Tengku Umar Spell ini adalah permainan asli Indonesia sebetulnya, tapi terkenal di luar, di daerah Belanda atau Prancis gitu. Jadi Tengku Umar Spell ini menggambarkan pahlawan kita yaitu Tengku Umar. Dia harus dikejar-kejar Belanda, lalu dia bersembunyi sana dan sini agar kenapa? Agar tidak ditangkap oleh Belanda. Lalu ada permainan yang sangat simpel sekali. Terakhir ini adalah namanya permainan catur Jawa. Jadi hanya 2 tim, mereka hanya memindahkan bidak. Cara menangnya adalah ketika dia harus saling sejajar. Nah, sebenarnya permainan olahraga tradisional ini simpel, tapi sangat mengasihkan. Ini adalah salah satu permainan-permainan dari 2.600 yang tadi saya sebutkan di Indonesia. Sekarang ada 8. Ya, ada 8 permainan. Permainan ini sangat seru sekali. Nah, tapi permainan ini tidak akan berarti apabila tidak dipraktekkan, tidak disampaikan kepada anak-anak yang ada di sekolah maupun anak-anak yang di lingkungan kita. Karena banyak sekali alat-alat yang terlantar, lalu banyak sekali media-media yang bisa kita mainkan yang berada di rumah. Misalkan ada pelepah dari kates itu pepaya. Jadi nanti kita bisa tiup. Jadi kita bisa bikin orang-orangan dari pepaya. Atau misalkan ada sarung buat sholat. Nah, kita juga bisa membuat sebuah permainan, alat permainan dari apa? Dari sarung itu. Nah, mungkin nanti teman-teman kita bisa membuat sebuah pelatihan olahraga tradisional misalkan dengan menggunakan media-media yang ada. Itu dia teman-teman. Nah, selanjutnya adalah saya akan sedikit menjelaskan beberapa yang namanya permainan-permainan olahraga tradisional yang sudah dilombakan di tingkat nasional. Itu dia. Nah, yang pertama adalah sumpitan. Kita bisa melihat di sini sumpitan. Ini ketika di Pornas di Kalimantan Selatan. Di Kaltim tahun 2019 kalau tidak salah. Ya, di Kaltim ini 2019 di pertengahan 2019 ketika yang mengadakan waktu itu adalah Pormi. Nah, di sana berkesempatan Koti untuk menjadi penyelenggara dari bidang olahraga tradisional. Nah, teman-teman semua, kita bisa melihat permainan sumpitan ini pada awalnya adalah sebagai alat berburu. Alat berburu dari apa? Alat berburu dari suku Dayak. Nah, mereka menggunakan sebuah bidak, lalu sasaran, sisir seperti itu, lalu mereka diberikan sebuah yang namanya racun. Ketika mereka berburu binatang, misalkan babi atau misalkan burung, atau misalkan landak, lalu mereka kenakan. Nah, itu dia.
Nah, permainan ini sebenarnya sebagai alat perang juga pada saat zaman dahulu ketika mereka lawan penjajah. Mereka melawan ini. Mereka menggunakan sumpitan ini. Karena penjajah akan jarak jauh, ketika banyak ahli-ahli yang dari sumpitan ini, mereka akan tidak terlihat ketika mereka berlari ketika mereka akan melewati hutan. Itu dia. Nah, kita bisa melihat di sini sumpitan ada beberapa line. Sumpitan ini sama seperti panahan. Kalau misalnya teman-teman tahu permainan panahan, teman-teman bisa membayangkan permainan panahan itu ya, ada line-nya, lalu ada yang namanya target. Nah, begitupun sumpitan. Apa aja alatnya? Seperti ini. Jadi dia panjangnya itu, bayangkan saja teman-teman, panjangnya itu 15 meter untuk meniup. 15 meter untuk meniup sumpitan itu, atau 25 meter. Nah, pada saat kemarin di Kalimantan itu, Selatan itu, untuk yang laki-laki itu kalau tidak salah 25 meter. Untuk yang wanita 20 meter. Bayangkan saja berapa kuatnya tenaga dia, lalu untuk meniup sebuah sumpitan dengan jarak 25 meter. Nah, lalu ada sebuah target di ujung sana. Target ini seperti panahan. Dia ada angka 1 sampai dengan 10. Nah, lalu teman-teman lebarnya ini setiap lintasan itu 1,5 dengan jarak 50 cm antara 1 dan 2 jarak lintasannya. Nah, selanjutnya ada yang namanya peralatan. Apa aja peralatannya? Nah, kita bisa melihat peralatannya dari sumpitan. Ini dia teman-teman semua. Panjang ini adalah sumpitan. Nah, sumpitan ini sebenarnya kalau asli itu harganya 2,5 juta asli. Aslinya gimana cara melihat sumpitan yang asli? Nah, sumpitan asli itu sebenarnya dari kayu. Jadi kayu yang panjang, entah jenis kayu asli dari Kalimantan, dia lalu dibolongkan di sininya dengan sebuah alat. Dibolongkan dari ujung sini sampai ke sebelah sini. Jadilah sebuah sumpitan tersebut. Nah, tapi ada mengalami sebuah inovasi karena harganya begitu mahal, 2,5 juta kalau yang asli, maka dibuatlah dari apa? Dari stainless besi, tapi dilapisi oleh seperti lem gitu, yang berbentuk kayu sehingga dia berwarna kayak gini, kayak Scotland gitulah. Nah, lalu ada sasarannya. Nah, sebelah kiri anak bidak. Nah, anak bidak ini kalau di Kalimantan dia menggunakan yang namanya kayu khusus. Lalu ada busanya. Nah, tapi kalau misalkan di olahraga tradisional, karena sudah olahraga-olahraga agar semua bisa melakukannya, diganti dengan fiber khusus. Nah, lalu ada yang namanya target. Nah, ini targetnya 1 sampai dengan 10. Jadi apabila dia melewati yang putih ini yang ada tanda plus, berarti dia 10. Nah, lalu ada yang namanya ini dia yang berbentuk besi. Nah, berbentuk besi ini sebenarnya ada sejarahnya. Apa sejarahnya? Sejarahnya adalah ketika mereka berburu, mereka buruannya sudah terkena yang namanya sumpitan tadi, anak sumpit. Nah, ketika mereka ingin membunuh buruannya itu dengan apa? Dengan cara ini. Nah, yang besi ini. Tapi sekarang mengalami perubahan. Kenapa? Yang besi ini untuk apa? Untuk menancapkan ke tanah. Jadi kalau bermain di tanah ditancapkan agar sumpitannya berdiri. Nah, jadi mereka kalau mereka mau ngambil sumpitan tinggal ambil. Selanjutnya sebagai bidikan. Itu dia teman-teman semua. Nah, selanjutnya pemainnya gimana sih? Sumpitan ini sebenarnya bisa bermainkan dengan perorangan atau dengan regu. Nah, ketika dia bermain dengan regu berarti 3 orang. Satu orang berapa kali kesempatan? 1 orang 5 kali kesempatan menyumpit dengan 5 damak. Nah, jadi maaf sebelumnya, yang anak panah ini namanya damak, nama aslinya. Yang busa dengan fiber ini. Pemenangnya gimana? Pemenangnya adalah mereka yang mengumpulkan poin dari secara keseluruhan. Setelah dihitung, poin terbesar adalah yang sebagai pemenang. Mungkin sama seperti bermain yang namanya panahan tadi. Selanjutnya adalah setelah sumpitan, lalu ada yang namanya lari balok.
Nah, permainan lari balok ini sebenarnya permainan yang sangat seru sekali. Kenapa demikian? Permainan lari balok ini hampir semuanya bisa dan hampir seluruh Indonesia sekarang memainkannya. Lari balok ini melatih sebagai seorang anak atau kita yang memainkan untuk melatih otot tungkai, otot paha, lalu koordinasi mata dan tangan. Itu dia. Ketika lalu ada keseimbangan. Ketika otot tungkai kita kuat, keseimbangan kita kuat, lalu koordinasi itu yang penting. Kalau misalkan tidak koordinasi, maka kita tidak akan bisa berjalan. Tapi kalau koordinasi kita baik, lalu otot tungkai kita baik, maka kita akan berjalan seperti berlari. Itu dia teman-teman semua. Jadi kalau misalnya koordinasinya kurang, seharusnya misalkan tangan kanan mengambil, lalu tangan kiri maju, malah ini tangan kanan ngambil, tangan kaki kanan maju. Nah itu tidak akan ketemu. Karena itu yang sudah dilakukan, yang sudah diinikan kepada uh, yang sudah saya lihat dari sebelum-sebelumnya. Nah, lintasannya sama. Lintasannya panjangnya 15 meter, lalu lebarnya 1,5. Ini terdiri dari 4 orang. Jadi satu tim terdiri dari 4 orang. 2 orang di sebelah kiri, 2 orang di sebelah kanan. Lalu mereka bermain bolak-balik. Itu dia. Namanya permainan lari balok. Itu dia teman-teman. Nah, bagaimana dengan alatnya? Nah, ini alatnya. Panjangnya ini 25 cm. Panjangnya. Lalu tingginya atau ketebalannya itu 4 cm. Dan lebarnya 9 cm, teman-teman. Selanjutnya teman-teman mungkin bisa melihat sebuah video pembelajaran yang dilakukan oleh yang namanya ini kalian senior kalian atau misalkan seorang guru bisa melihat sebuah yang namanya pembelajaran dari olahraga tradisional yaitu lari balok. Nah ini dia teman-teman. Saya akan sedikit memberikan video dari permainan lari balok atau pembelajaran lari balok. Ya, sebentar ya. Oke, sebentar ada sedikit ini. Saya harus pindah terlebih dahulu. Pindah tempat. Udah. Jadi saya harus pindah tempat terlebih dahulu. Sebentar. Ya, maaf sebelumnya. Ini dia. Ini apakah terlihat jelas? Bapak moderator? Jelas Pak, sangat jelas. Videonya? Sangat jelas. Oke. Ini dulu ketika pembelajaran olahraga tradisional dari mahasiswa Unisma tahun 2016 kalau tidak salah. Jadi mereka bermain lari balok. Ini dia. Jadi gimana cara bermainnya? Ini dia. Permainan lari balok ini seperti ini. Oh, ini kurang jelas.
Bentar, kita lihat satu lagi. Maaf sebelumnya. Kita bisa melihat di video satu lagi. Ini sebentar. Lari balok. Ini dia. Sebentar ya. Ini sedang saya buka terlebih dahulu. Baik, Pak. Oke. Biar teman-teman ada gambaran apa itu olahraga apa itu permainan lari balok, lalu bisa dipraktekkan nanti ketika berada di sekolah maupun nanti berada di rumah. Nah, ini dia. Nah, kita bisa melihat ini aba-aba dari lari balok. Ketika bermain, nah ini aba-aba dari bermain lari balok bersedia. Lalu ada siap mereka naik, lalu aba-aba ya. Nah, ini peraturan wasit lintasan, jadi mereka harus mengiringi dari pemain itu. Apabila jatuh, mereka berarti mengangkat bendera merah. Nah, ketika siap mereka naik ke atas, lalu ada aba-aba ya, mereka jalan. Bisa kita melihat ini permainan lari balok. Ada yang terjatuh. Ketika ada yang terjatuh, mereka wasit menghampirinya dan mengangkat bendera merah. Tandanya, oke, itu dia teman-teman semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Moderator. Mas Ruli, silakan dikembalikan. Cukup sekian. Terima kasih Pak atas materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua Pak. Pak, di sini ada pertanyaan Pak dari saudara Ibob. Suara saya terdengar jelas Pak? Siapa? Suara saya terdengar jelas? Ya. Ada pertanyaan Pak dari saudara Ibob. Tanya, apakah di zaman milenial ini olahraga tradisional seseru dulu? Terus sementara orang tua zaman sekarang menenangkan anak dengan cara menyediakan YouTube di HP. Gitu Pak pertanyaannya Pak. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Sebetulnya apakah permainan olahraga tradisional ini seseru dulu atau lalu kenapa olahraga zaman sekarang ketika menenangkan anak-anaknya dengan handphone. Nah, ini yang sudah menjadi sebuah degradasi, yang namanya sebuah perubahan dari apa? Perubahan dari bentuk dan sikap dari masyarakat yang ada di Indonesia. Kenapa demikian? Ketika zaman dahulu, ketika sebuah media online belum begitu semarak seperti sekarang, nah
Mereka dulu apa? Ketika mereka menenangkan bayi, mereka dengan cara apa? Mungkin dengan cara mengayunkan, atau mereka dengan cara bermain, mereka dengan mengajarkan dengan cara permainan-permainan yang ada. Misalkan permainan apa? Injit-injit semut, sing caripit, akar tulang bawang, nah siapa yang kejepit, bla bla bla. Nah itu merupakan sebuah dari ciri khas dari permainan Sunda. Nah sebetulnya kalau misalkan mereka bisa membangkitkan kembali, lalu mereka bisa mengatur jadwal bermain handphone, lalu mereka tidak 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 namanya apa? Tidak namanya bermain handphone di depan anaknya, lalu mereka mengajarkan anak-anaknya dari permainan tradisional. Nah, ini sebenarnya sangat seru sekali, bahkan lebih seru dari permainan online ini. Banyak sekali mengandung manfaat ketika mereka mengeksploitasi dari gerakan-gerakan yang ada dalam tubuh mereka. Misalkan mereka bermain yang namanya tadi lari balok, mereka bisa seimbang. Lalu mereka bisa dengan namanya koordinasi kaki dan tangan. Akan berbeda ketika mereka hanya bermain handphone. Jadi semua ini jawabannya adalah jawaban dari diri kita pribadi. Jawaban dari kita sebagai calon orang tua yang akan mendidik seorang anak, apakah ketika anak nangis akan dihentikan dengan handphone, atau misalkan mereka diajak bermain yang sehingga ketika mereka bermain itu mereka untuk bisa meningkatkan yang namanya gerakan multiratelar. Multiratelar. Nah, multiratelar. Ketika mereka meningkatkan itu, maka mereka akan meningkatkan yang namanya kecerdasan anak. Itu dia. Uh, itu yang bisa saya sampaikan. Pasti sangat seru sekali. Akan beda namanya. Itu Bapak moderator. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Saudara Ibob gimana? Sudah cukup jelas? Wah, mungkin orangnya keluar kali Pak. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua dari Saudara Winda Pak. Ya, Mangga Winda. Apakah permainan olahraga tradisional juga ada di luar Indonesia Pak? Contohnya seperti di Malaysia gitu Pak. Nah, yang tadi saya sebutkan, permainan tradisional ini adalah permainan yang menjadikan sebuah permainan atau olahraga tradisional ini adalah permainan yang terjadi dilakukan secara turun-menurun oleh siapa? Oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu. Ketika nenek moyang kita zaman dahulu melakukannya, lalu diulang-ulang, maka terbentuklah sebuah permainan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah di luar sana misalkan ada nggak permainan tradisional? Justru ada, dan banyak sekali. Karena kenapa? Permainan dan olahraga tradisional ini adalah sebuah identik yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Sebuah identik yang menunjukkan sebuah kebudayaan bagi bangsa tersebut. Contoh misalkan egrang. Egrang tidak hanya ada di Indonesia, bahkan pada zaman dahulu Romawi kuno, egrang itu sudah dimainkan pada saat zaman Romawi kuno. Nah, pertanyaannya kok tahu dari mana? Nah, tahu dari sebuah peninggalan. Jadi egrang itu dahulu digambarkan dalam sebuah guci. Dalam sebuah guci itu, nah guci itu digambarkan orang sedang bermain egrang. Egrang itu dalam bahasa Inggrisnya adalah still. Nah, di Belgia itu ada sebuah budaya seperti pameran mereka bermain egrang. Itu dia. Bahkan dulu di salah satu daerah di Prancis namanya ada sebuah pulau namanya Pulau Egrang. Nah, kenapa ada Pulau Egrang? Karena dulu di Prancis itu di pinggiran pantai tempatnya bakau, hutan-hutan bakau. Jadi ketika mereka akan melewati mungkin akan susah. Jadi mereka bermain egrang, mengambil egrang sebagai apa? Sebagai alat transportasi. Jadi mereka ke sawah dengan apa? Bukan ke sawah tapi melewati itu dengan egrang. Mereka ke pasar dengan egrang. Bahkan ada sebuah kalau tidak salah Guinness Book of Record. Jadi salah seorang dari Prancis kalau tidak salah yang pulaunya memiliki pulau egrang itu dia berjalan dari mengintari beberapa negara gitu dengan apa? Dengan berjalan menggunakan egrang. Nah,
Jadi lalu ada yang namanya permainan engklek. Nah, engklek ini banyak jenisnya. Kalau misalkan teman-teman bisa bilang aja, searching aja di Google, engklek di Brazil namanya Amorella kalau tidak salah. Lalu engklek di Inggris, engklek di Jepang misalkan, itu banyak jenisnya. Bahkan ada sebuah kesamaan. Lalu ada damdaman. Nah, damdaman ini sebenarnya yang tadi saya sebutkan, damdaman ini banyak. Nggak hanya ada di nggak hanya di 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 Indonesia dengan jenis yang seperti tadi, jenis yang seperti ini bukan, tapi ada jenis kotak seperti ini, lalu ada jenis hanya satu. Nah, cara bermainnya pun berbeda, sehingga sebetulnya permainan tradisional ini dan olahraga tradisional ini adalah menggambarkan sebuah budaya, menggambarkan sebuah karakter bangsa. Jadi dengan permainan inilah ciri khas dari seorang bangsa bisa terlihat. Itu dia, itu mungkin jawaban dari saya. Baik Pak, sangat jelas jawabannya Pak. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang ketiga Pak ya. Silakan. Yang bertanya lagi Pak, Saudara Rizky. Pak, mitos atau fakta ya, bermain petak umpet sampai waktu gelap akan disembunyikan makhluk halus. Pertanyaannya gitu Pak, sedikit lucu. Ini pertanyaannya yang menggelitik, tapi sebetulnya permainan ini disembunyikan oleh makhluk halus. Sebenarnya saya secara pribadi tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Mungkin bukan mereka disembunyikan oleh makhluk halus, tapi mereka lupa pulang, kayaknya kayak gitu intinya. Karena kenapa, kalau misalkan dulu kita bermain petak umpet, misalkan teman-teman petak umpet nih, atau misalkan bahasa Cikarangnya namanya tongkaleng ada, jadi kalau misalkan mau bermain ditentukan dulu areanya. Kalau misalkan nggak ada ditentukan areanya, maka akan lari kemana-mana jauh. Karena dulu pengalaman saya ketika saya bermain tongkaleng ketika waktu kecil, jadi tongkaleng itu adalah kaleng yang diberdiriin lalu dilempar dengan bola kasti atau dengan apa gitu untuk dijatuhkan. Jadi ketika terjatuh kita semuanya lari semua, orang 8 lari. Nah, karena kita nggak ditentukan waktu, nggak ditentukan tempat dan jaraknya, misalkan harus 50 meter dari tongkaleng itu, selebihnya nggak boleh. Nah, bahkan dulu kita kemana? Kita lari ke sungai namanya. Ngapain ke sungai? Ngambil pohon ceri. Atau misalkan kita makan pohon ceri, atau kita lari ke rumah. Biasanya ngapain ke rumah? Ngumpet dulu, makan siang dulu. Sehingga satu orang itu bisa sampai setengah jam, bisa sampai 45 menit, bisa sampai 1 jam. Nah, ini mungkin yang ketawa-ketawa mungkin pelaku-pelakunya terdahulu nih, kayaknya nih. Jadi gitu, sebetulnya itu mitos itu nggak ada. Jadi sebenarnya mereka sendiri, mungkin mereka lupa pulang, sedangkan mereka asyik bersembunyi, misalkan mereka sembunyi di pohon, atau misalkan di goa, di rumahnya ada goa, atau misalkan sembunyinya di mana gitu, sehingga mereka sangat kasihkan, nggak lupa bawa jam, tiba-tiba mereka udah sembunyi selama 1 jam. Nah, 1 jam itu ngapain ya, terserah kalian. Ketika sembunyi, mereka di pinggir sungai sembunyi, misalkan ngambil pohon ceri atau seperti apa. Nah, itu dia. Itu sebenarnya mitos-mitos seperti itu nggak ada sebenarnya. Hanya saja yang tadi mungkin mereka disembunyikan, bukan sembunyi, tapi merekanya lupa pulang. Atau mereka udah pulang nggak balik-balik ke area lapangan. Itu dia Pak Moderator. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mana Saudara Rizky? Sudah cukup. Iya Pak, baik Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Baik. Untuk para peserta, apa ada yang ingin ditanyakan lagi tentang materi kita kali ini? Mungkin dari Saudara Guntur ingin bertanya? Cukup Mas, cukup. Jelas saya rasa. Oke, baik Pak. Mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi oleh peserta. Mungkin sudah cukup paham dan mengerti tentang kegiatan seminar kita kali ini, Pak. Ya, terima kasih betul. kepada Bapak Badlu selaku pemateri. Saya ucapkan banyak terima kasih
Lebihnya mohon maaf. Saya Ya. Gimana Pak? Ya, Mas Ruli, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Nanti kalau misalkan ingin bertanya atau ingin diskusi tentang permainan tradisional, silahkan aja. Ya, baik, Bisa menghubungi saya atau misalkan bisa WA saya, teman-teman. Itu dia. baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya Oke, kembalikan lagi sama-sama. kepada MC. Acara selanjutnya, acara terakhir, doa penutup. Ya, saya selaku jadi MC, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata salah. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Guntur, tolong doa. Baik ya, sebelum acaranya kita sudahi, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Rabbal alamin hamdan syakir na'imin hamdan yu'afina wa yukafi mazida. Ya Amin. Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha damil hadat wa tutahhiruna biha min jami' syarr wa tarhuna biha baca ala darajat wa tubalighuna biha Amin. Amin. ba'dal mamat. Inna Amin. da'wat wa qadiyal hadat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika wa yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Baik, selesai sudah acara webinar hari ini. Terima kasih pemateri kita, Bapak Fatur Rahman MPD, atas materinya, dan teman-teman yang udah bergabung, terima kasih. Saya selaku panitia menutup acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Sama-sama kawan-kawan. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum, Pak. Ruli, ya waalaikumsalam. Izin lip duluan ya. Iya Yo, Pak, Pak. baik Pak. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya Setiawan. Ya Mas Ibo. Tur, ketawa we Tur. Li, pertanyaan gua ditawa-tawain sialan. Pertanyaan lu kocak.